Karena Allah ingin memberikan efek kepada setiap orang sebelum dia berzina itu mikir panjang. Makanya tidak habis pikir kalau ada laki-laki punya istri, punya anak perempuan, booking perempuan. Tidak ada orang yang melakukan zina kecuali punya masalah dalam masalah sholatnya. Mengulang sedikit tentang dosa zina dan dosa liwat. Dosa zina tentunya sudah sering saya sampaikan berulang-ulang. Dosa zina itu termasuk salah satu dosa yang besar, dosa yang sampai diancam dengan hukuman hudud yang berat. Bagi mereka yang sudah berzina, bagi mereka yang sudah menikah kemudian berzina, maka tidak ada hukumannya kecuali dirajam, dimasukkan ke dalam lubang, dilempari batu sampai kemudian dia mati menghembuskan nafas yang terakhir. Dan dosa rajam itu, hukuman rajam itu, saking begitu Allah itu menginginkan supaya manusia itu takut berzina, dosa rajam itu, hukuman rajam itu tidak boleh ditutupi dari halayak masyarakat ramai dan harus dibuka. Berbeda dengan hukuman kisos. Hukuman kisos itu kalau dipenggal kepala orang yang membunuh ketika tidak dimaafkan keluarganya, maka boleh ditutup dan boleh tidak diperbolehkan, dan boleh ulil amri itu melarang akses untuk melihat hukuman kisos. Tapi beda dengan hukuman dan hudud tentang masalah rajam. Rajam itu harus dibuka dan tidak boleh ditutupi. Kenapa rajam itu harus dibuka, Ustadz? Bagi yang pernah menikah atau masih punya pasangan kemudian dia berzina, kenapa kalau dia ditegakkan hukuman rajam tidak boleh ditutupi? Supaya menimbulkan efek ketakutan kepada orang yang melihatnya, supaya mereka tahu tidak ada kenikmatan yang paling dibenci oleh Allah di atas muka bumi ini kecuali kenikmatan yang didapatkan dari pasangan ketika menikmati perzinahan. Dan berulang-ulang sudah sering saya sampaikan, tidak ada air yang paling najis kecuali airnya laki-laki yang tumpah sebelum pernikahan, dan tidak ada rahim yang paling najis kecuali rahimnya seorang wanita yang terbasahi dengan airnya laki-laki sebelum terjadinya ijab qabul. Dan itu bukan perkara biasa, itu perkara gede di hadapan Allah yang bersemayam di atas arasy-Nya. Makanya sudah saya sampaikan, orang kalau sudah berzina, semua dosa yang lainnya kalau orang bertobat itu ditutup sama Allah dan tidak meninggalkan bekas dan jejak. Tapi hukuman, tapi kemudian dosa zina itu meninggalkan bekas dan jejak. Siapapun yang pernah berzina kok sampai hamil, lalu kemudian mereka menikah setelah hamil, A dan B itu zina, lalu kemudian hamil, lahirlah C, maka perhatikan, walaupun A dan B sudah bertaubat, A dan B sudah betul-betul menangis dalam setiap sujud-sujud panjang mereka di tengah malam, dan mereka betul-betul sudah bertaubat perbuatan A dan B ketika dulu mereka melakukan itu bersama, tapi maaf, taubat nasuha yang mereka lakukan tidak menghapuskan jejak perbuatan mereka kalau sudah melahirkan satu anak yang dihasilkan sebelum pernikahan. Apa akibatnya? C tidak boleh bernasab kepada A. Kalau C ini perempuan, nanti menikah, tidak boleh A itu untuk menikahkan walaupun A dan B sudah bertaubat. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan efek kepada setiap orang sebelum dia berzina itu mikir panjang. Nikmatnya hanya sebentar, tapi konsekuensinya seumur hidup. Itu baru di dunia, belum lagi dalam kehidupan di akhirat. Makanya sampai kemudian para salaf berkata, az-zina dainun wa qada'uhu fi ahlihi. Sampai para ulama dulu itu mengatakan zina itu utang, dan cara membayar utang itu melalui keturunannya yang akan ada yang berzina dengan mereka, sebagaimana dulu dia berani untuk menzinai perempuan lain kalau dia tidak bertaubat. Antum zina sama orang, jangan antum, fulan berzina sama orang, tidak bertaubat fulan itu, mengangas, mengenges, senyum, senyum, mesam, mesem, habis berzina, maka nanti kalau dia punya anak, bisa jadi anaknya itu akan dizinai sama orang lain. Makanya tidak habis pikir kalau ada laki-laki punya istri, punya anak perempuan, booking perempuan. Setelah booking perempuan kemudian dia pulang, ketemu istrinya, ketemu anak perempuannya, bisa memeluk lagi istrinya dan bisa memeluk lagi anak perempuannya, padahal dia baru saja melakukan perkara besar.
yang mana kalau dilaporkan kepada syariat tidak ada jawaban tuntasnya kecuali satu, dirajam dia. Saking beratnya masalah itu di hadapan Allah. Makanya zina, maaf ya, bukan hanya yang melakukan, menyebarkan perzinahan saja harus boleh dihukum. Kenapa melaporkan dan menyebarkan berita perzinahan itu boleh dihukum? Karena dampaknya kalau kita itu menyebarkan berita perzinahan itu bisa menjadikan orang yang asalnya tidak tertarik dan tidak tergiur berzina itu bisa jadi berzina. Makanya sampai kemudian para ulama mengatakan man asya al-fahisha fa alaihin nikal. Siapapun yang menyebarkan kasus perzinahan kok disebarkan, maka orang yang menyebarkan itu harus dihukum wa in kana shadiqan, walaupun dia benar atas apa yang dia sebarkan. Kenapa? Karena menyebarkan perzinahan itu bisa menyebabkan orang itu bisa tertarik melakukan zina. Itulah dahsyatnya zina itu kayak gitu. Dosa lain itu boleh diceritain. Ada orang kemudian minum khamr di sini. Boleh. Siapa itu yang minum khamr nih orangnya? Lihat, boleh. Kalau minum khamr, di sana ada pembunuhan. Siapa yang bunuh? Sudah ketangkap, sudah. Mana orangnya? Ini. Oh ini, kok tampaknya orangnya lembut gini? Ya, tapi dingin dia. Nah itu boleh. Kalau zina enggak boleh. Ada yang berzina di sana. Mana? Ini. Wah, cakep juga ya. Nah, ini boleh. Makanya enggak boleh. Loh, sampai kemudian kasus perzinahan itu enggak boleh. Makanya saya sempat kaget, katanya ada kasus prostitusi, katanya mau dijadiin film. Lu gimana dijadiin film itu? Nggak boleh itu. Karena apa? Kalau kemudian masifnya pemberitaan yang memberitakan tentang perzinahan itulah yang bisa menjadikan orang yang asalnya tidak ingin berzina itu ingin berzina. Dan Islam itu sangat menjaga betul semua pintu yang bisa mengarah kepada perzinahan itu ditutup rapat sama Allah itu. Karena Allah tahu bagaimana menariknya dosa perzinahan itu. Makanya pernah ingat gak saya ketika membahas 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah, ada dua dosa yang banyak manusia tergiur untuk melakukan. Dosa yang pertama riba, dosa yang kedua itu zina. Kenapa? Zina menawarkan kenikmatan sesaat, riba menawarkan engkau mendapatkan sesuatu secara instan. Itu kata para ulama. Dosa yang dua banyak orang tidak bisa kemudian menampiknya. Apa? Riba dengan zina. Kenapa riba? Karena riba menjadikan engkau mendapatkan barang secara cepat. Zina menawarkan kenikmatan sesaat. Makanya sampai segitunya. Lah antum bisa mikir, kalau menyebarkan berita perzinahan walaupun benar boleh dihukum, apalagi yang melakukan zina. Nah, itu loh pikiran gitu. Itu menunjukkan kepada kita supaya kita faham. Hari ini ketika kita dirusak dengan narasi film yang dibuat sama orang kafir. Narasi filmnya orang kafir itu kan semuanya bermuara itu bumbunya bumbu zina semuanya. Sampai kemudian akhirnya film-film kita juga akhirnya terinspirasi dengan narasi-narasi film yang semacam itu. Akhirnya apa? Film-film kita pun tidak lepas dari masalah yang mengarah kepada perzinahan. Itu kalau sampai dilihat dalam satu bioskop 90 menit dengan tayangan gede, resolusinya jutaan warnanya, jutaan kemudian bagaimana audionya itu betul-betul stereo luar biasa, masuk ke pemikirannya. Akhirnya apa? Menganggap, oh nggak apa-apa kok. Itu kan hubungan suka sama suka tuh. Dan mereka tahu betul merusak pertama kali orang itu dengan perzinahan, lalu kemudian yang kedua dengan homo. Itulah perzinahan. Makanya Islam itu menjaga erat. Kenapa kemudian kita kan sudah saya sampaikan, kenapa laki-laki harus jalan di depan, perempuan harus di belakang? Kenapa laki-laki harus nundukkan pandangan? Bagimu pandangan yang pertama, dosamu pada pandangan yang kedua. Itu kalau kita kan gitu, ya. Lakal ula fa'alaikal fa'alaikasaniyah. Rasulullah pernah ditanya, gimana kalau saya mandang perempuan ya Rasulullah? Bagimu yang pertama, dosamu yang kedua. Jangan dijadikan dalil ya, dalil ini ya. Nanti ngelihat yang pertama lama banget ya. Kok lama akhi? Yang pertama kan untuk kita Ustaz. Ya, kalau lama ya dosa. Sampai sedetail itu. Kenapa? Karena sesungguhnya tidak ada syariat yang paling erat menutup perzinahan kecuali adalah Islam. Sampai ngomong aja nggak boleh lembut-lembut. Nih ibu-ibu dan akhwat yang di belakang, nggak boleh lembut-lembut kalau ngobrol sama laki-laki. Tegas aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Gitu kan.
nggak jadi ukti di sekolah tutup lagi dia. Karena kemudian sampai kemudian wanita suaranya pun kemudian bisa menjadi sebab fitnah bagi seorang laki-laki. Maka itulah yang menjadikan kita paham, itulah zina. Dahsyatnya semacam itu. Makanya antum paham kan kenapa di dalam Islam itu diceritakan bidadari? Karena Islam itu tahu bahwasanya laki-laki itu terfitnah dengan wanita. Kenapa Allah ceritakan bidadari di dalam Quran? Supaya Allah itu pengen memberitahu kepada kita, ndak usah kamu ngambil wanita yang haram. Kalau kamu menjaga dirimu dari yang haram, nanti mendapatkan bidadari dalam kehidupan surga. Itulah salah satu hikmahnya kenapa ada bidadari dan tidak ada bidadara. Kenapa nggak ada bidadara, Ustadz? Karena perempuan itu fitnahnya bukan laki-laki, tapi fitnahnya perempuan itu apa? Harta. Laki-laki, perempuan kehilangan suami bisa bertahan sampai seumur hidupnya. Tapi kalau laki-laki kehilangan istri, 2 bulan 3 bulan pun dia akan mencari gantinya. Itu bukan karena dia laki-laki, tapi itulah fitrahnya dia sebagai seorang laki-laki. Disitulah kita paham betapa besarnya masalah perzinahan itu yang hari ini dianggap biasa. Sekarang saya ingin menyampaikan sedikit, apa sih yang menyebabkan terjadinya perzinahan? Itu penyebabnya apa? Para ulama ternyata memberikan beberapa informasi untuk kita ketahui kenapa orang itu sampai melakukan perzinahan. Sebab yang pertama terjadinya kasus perzinahan itu, yang pertama, kalau laki-laki biasanya disebabkan ketika sang laki-laki tidak memperhatikan masalah sholat. Kalau laki-laki sudah tidak memperhatikan sholat, pertama kali yang akan Allah itu berikan kepadanya itu apa? Pasti dia akan mengikuti syahwat. Itulah yang Allah sampaikan di dalam surat Maryam. Adha'us sholata wattaba'us syahwat. Kalau kamu dapati ada satu generasi adha'us sholata, sudah meremehkan sholat, wattaba'us syahwat, pasti pertama kali setelah dia meremehkan sholat itu apa? Ngikutin syahwat. Antum perhatikan ya, studi kasus, tidak ada orang yang melakukan zina kecuali punya masalah dalam masalah sholatnya. Kenapa? Orang kalau sudah meremehkan sholat, hukuman pertama yang Allah berikan ketika di dunia sebelum nanti memberikan hukuman sakor, sakor itu neraka bagi orang yang tidak sholat. Hukuman pertama bagi orang yang meremehkan sholat itu apa? Wattaba'us syahwat, pasti ngikutin syahwat, pasti ngikutin syahwat. Makanya kenapa anak kita kalau 10 tahun dia tidak puasa, nggak disuruh mukul. Kenapa anak kita kalau 10 tahun dia tidak mau umroh, nggak disuruh mukul. Kita ajak haji nggak mau, nggak disuruh mukul. Tapi kenapa kalau anak kita 10 tahun dia tidak sholat, kemudian kita disuruh mukul? Karena sesungguhnya kalau dia berantakan sholatnya dari kecil, akan berantakan dia ketika mengasur syahwatnya. Makanya disuruh mukul. Kalau anakmu sudah disiplin sholat ketika waktu kecil, Allah yang mengatur bagaimana syahwatnya ketika dia sudah benar masalah sholatnya. Makanya pertama kali kalau untuk menghindarkan zina itu apa? Sholatmu dijaga. Kaitkan hatimu dengan kumandangnya Anda untuk kemudian datang. Karena orang kalau terjaga sholat itu pasti Allah bantu untuk mengatur bagaimana syahwatnya. Maaf ya, kalau antum punya adik, punya anak, kemudian 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, sholatnya masih berantakan. Duhur melaksanakannya di asar, asar melakukannya di maghrib, maghrib melakukannya di isya, isya melakukannya di duha. Maka dicek itu handphonenya, riwayatnya buka apa saja itu, buka itu, kemudian browsingnya itu, riwayat browsingnya kemana saja itu. Kenapa? Karena kalau sudah tidak sholat, Allah itu mengatakan adha'us sholat. Orang kalau sudah ngeremehin sholat, wattaba'us syahwat, pasti ngeremehin, pasti akan ngikutin syahwat, pasti akan ngikutin syahwat dan akan berzina. Orang berzina itu pasti berantakan sholatnya. Ini saya pekan-pekan ini dapetin banyak sekali yang curhat tentang perzinahan suaminya, dan selalu saya tanya, sholatnya gimana suaminya, Bu? Tidak sholat, tidak sholat, tidak sholat, rata-rata jawabannya itu. Bahkan tadi hewan yang saya tadi ceritakan ketika tidak mencampuri istrinya, setelah kita tahu akar permasalahannya, saya tanya, sholat enggak? Nah itu yang sholat saya itu masih berantakan, Ustaz. Jadi kalau kemudian kita ingin menyelesaikan masalah perzinahan itu, yang pertama kita harus paham penyebab orang itu gampang berzina itu kalau sudah ngeremehin sholat. Kalau sudah ngeremehin sholat itu pasti dia akan melakukan syahwat.
Makanya tidak ada film orang yang rajin sholat kemudian banyak pacaran dengan banyak perempuan, itu tidak ada. Berarti kalau ada, dibohongin sama sinetron dan sama film. Dulu saya merasa film catatan si Boy itu tidak benar. Si Boy itu diidentikan, tahu si Boy ya? Kalau tahu berarti Anda telah tua ya. Ini generasi milenial nggak tahu. Catatan si Boy itu kan diidentikan si Boynya sholat gitu, ada sajadah di mobilnya. Tapi setelah itu banyak perempuan yang sama ini, nggak mungkin. Kalau rajin sholatnya nggak kayak gitu. Saya tidak ada masalah sama Ongki Alexander, tidak ada masalah gitu. Cuma skenarionya ini kurang benar. Makanya yang pertama itu sholatnya berantakan. Makanya kalau ada seorang suami kemudian dia berzina, kemudian pengen bertobat, maka kemudian pertama kali kalau dia pengen bertobat dari perzinahan itu ngapain? Sholatnya suruh jaga. Ada seorang suami, ada seorang istri mendapati suaminya kemudian berzina, kemudian menyatakan penyesalannya dan pengen bertobat. Katakan sama dia, saya akan terima tobatmu mas dan permintaan maafmu untuk melanjutkan pernikahan kita, tapi satu, jaga dan perbaiki kualitas sholatmu. Saya tuh 2 pekan ini dapetin keluarga yang curhatnya itu masalah perzinahan suami 4 pekan ini, dan yang menurut saya kaget itu 4-4-nya ketahuan oleh istrinya masing-masing, dan itu direkam perzinahan itu di handphone. Soalnya ya, sudah zina sama perempuan lain, ya kok tega gitu loh ngerekam ya, dan akhirnya jatuh ke tangan istrinya dan para istri bingung. Gimana kalau ada istri mendapati suaminya berzina? Ada 2 kondisi. Kalau laki-laki yang berzina, ingat ya, kalau antum mendapati ada orang yang sedang ditimpa dosa, antum tidak boleh mengejeknya. Kita hanya menyampaikan ini jadi ibrah saja. Jangan mengejek orang terhadap dosa yang dia kerjakan. Siapapun yang ngolok-ngolok manusia terhadap dosa yang dia kerjakan, maka Allah tidak akan mematikan kita sampai kita diuji dengan dosa yang sama, dan kita bisa jadi juga tidak akan selamat. Saya tidak mengolok-ngolok ini ya, tapi kita ambil pelajaran. Kalau ada wanita kemudian dia dizinai, ada seorang wanita suaminya berzina, ada 2 pilihan. Kalau laki-lakinya kemudian menyatakan komitmen untuk bertaubat, maka menunggunya supaya dia tersapa dengan hidayah dan bertaubat, maka itu baik. Dan ada kemuliaan bagi seorang istri yang mendapati suaminya bertobat meninggalkan dosa dan dia tetap setia menunggu suaminya, walaupun dia boleh meminta pisah. Pisah dalam kondisi yang semacam ini adalah pisah yang diperbolehkan oleh syariat. Yang kedua, kalau kita mendapati ada seorang istri kok kemudian suaminya berzina, tetapi kemudian suaminya ketika berzina tidak pernah merasa dosa dengan perbuatan zina itu, maka wajib berpisah. Kenapa? Karena seorang laki-laki pezina tidak boleh mendapatkan wanita yang beriman dan menjaga dirinya dari perzinahan. Saya tetap sabar Ustaz, saya jatuh cinta mentok Ustaz, kunciannya saya sama dia doang. Tidak boleh Bu, karena wanita yang baik itu tidak mungkin mendapatkan laki-laki yang berzina. Pisah, namanya khulu. Kalau memang lakinya tidak mau menceraikan, khulu. Khulu itu berpisah dari jalur wanita ketika wanita itu mengembalikan maharnya. Maharnya apa dulu? Seperatan alat sholat, ya udah kembalikan seperatan alat sholatnya. Maharnya dulu mobil Mercedes Ustaz. Nah mobil Mercedesnya mana? Sudah masuk jurang ya sudah nabung lagi. Tapi di situ kita apa? Pertama, penyebab orang berzina itu kalau laki-laki hilang, berantakan masalah sholatnya. Makanya maaf ya, ayolah anak-anak kita itu kita ajak benar sholatnya. Tempelkan Pak kelingking kita dengan kelingking kaki anak kita di waktu sholat. Kalau anak kita sudah rapi sholatnya semenjak dia sebelum balik, maka Allah akan merapikan syahwatnya ketika dia dewasa.